Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh berada bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu Yesus. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian kami Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih dan anugerah dan serta kemurahan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini dalam kondisi tubuh yang sehat. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami satukan hati kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah raya kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Semua katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ya, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Kau Allah Tuhan. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
setiap hati yang terbuka pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami bermazmur untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hanya Engkau saja yang layak Tuhan untuk terima sembah dan pujian kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kita bebas menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kiralah patakara lamayas, kiralah lamayas. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi, haleluya, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Siap bersuka cita Bapak Ibu? Beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita ya. Glory bagi Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Ya, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya, berkatnya dirasakan semua.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya, glory bagi Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Semua tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Ya, semuanya. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Kau layak Tuhan memerintah. Haleluya. Yesus Engkaulah Raja mulia. Semua tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Haleluya. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Yuk semuanya, ajaib kau Tuhan, kau Tuhan, bukan berkuasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Layak memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yuk tepuk tangan di atas buat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Ajaib. Ya semuanya lebih keras lagi dong buat Tuhan. Agung dan perkasa. Katakan dia sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Engkaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan berkasa. Kau sumber, ya kau sumber kemenanganku. Pemerintah selamanya. Yesus Engkaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Dia Raja mulia. Amin. Kami persilakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang melimpah bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, sebab kami tahu Tuhan, sukacita-Mu yang boleh menguatkan jiwa kami. Sukacita yang daripada Engkau yang boleh menguatkan Tuhan hati kami. Apapun hari-hari kami yang kami lalui Bapa,
Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang memegang hidup kami, Engkau yang menopang hidup kami. Dalam setiap perkara kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Coba Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Harapanku takkan hilang kasih-Nya. Sekarang ku ada. Mari katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Lagi katakan sekali Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hadirat-Mu memberi kami damai dan kelegaan. Setiap kata pujian untuk Tuhan juga menjadi berkat bagi kami semua. Sekarang Tuhan, lengkapi ibadah kami dengan firman-Mu, nasihat petunjuk-Mu, supaya kami selalu hidup berkemenangan, menyenangkan hati Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang sebagai garam dan terang dunia. Urapi hamba-Mu Tuhan, bicara buat kami pada siang hari ini. Kami buka hati kami dan sepakat kami akan jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, itu seperti sedang mendengar informasi.
Atau kalau di kelas mendengar guru atau dosen sedang mengajar. Perhatikan baik-baik. Informasi yang Anda terima dalam hal ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan diberitakan, kalau firman Tuhan itu tidak segera dilakukan dalam waktu 1 jam, maka ingatan kita terhadap firman yang kita dengar itu akan berkurang 50%. Jadi kalau saya berkhotbah 40 menit, 1 jam kemudian Anda hanya ingat 20 menit dari durasi khotbah saya. Dan biasanya itu adalah bagian belakang yang diingat. Kalau khotbah itu Anda biarkan tidak segera dipraktekkan, tidak menjadi alat koreksi diri, dalam 24 jam itu akan berkurang 70%. Jadi yang kita ingat cuman 30%. Dari 40 menit Anda cuman ingat 12 menit dari durasi khotbah saya. Minim sekali. Apalagi kalau isi khotbahnya 40 menit, 70%-nya cuman guyonan, kakak kiki. Anda pulang gak dapat apa-apa. Cerita sana soni gitu ya. Ocehannya pendeta yang panjang, ayat firman Tuhannya gak dibahas. Dan lebih parah lagi kalau Anda dan saya membiarkan firman itu 7 hari, Anda akan kehilangan 90%. Jadi yang Anda ingat cuman 10% seminggu. Dalam durasi 1 minggu Anda cuman ingat 4 menit terakhir khotbah saya. Mungkin 4 menit itu cuman adalah sekali Yesus nyanyi lagu itu aja yang Anda ingat. Coba miris enggak? Orang-orang Kristen kalau enggak praktek firman segera. Misalnya firman itu menegur saya untuk segera minta maaf misalnya. Firman itu menegur saya untuk ngaku dosa misalnya. Firman itu mengingatkan saya, ayo bantu orang itu misalnya. Atau ambil keputusan pelayanan tanpa pamrih misalnya. Lalu kita tunda-tunda sampai 1 minggu, Anda cuman ingat khotbahnya yang bagus itu cuman 10%. Kalau durasinya khotbah 40 menit, Anda cuman ingat 4 menit terakhir. Oleh karena itu Alkitab bilang jangan hanya jadi pendengar tapi pelaku. Melakukan. Ya, ini penting. Oke, pagi ini atau siang hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang satu topik bagaimana kita ini harus terampil menjaga hati. Melalui cara kita merespons atau menanggapi atau bertindak terhadap satu situasi, masalah termasuk perasaan. Nah, saya berikan judul mengubah keadaan menjadi baik melalui respons yang baik. Setiap kita pasti punya masalah. Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana kita meresponsnya, bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita bertindak menghadapi atau mengatasi masalah itu. Ternyata yang jauh lebih penting adalah bagaimana Anda dan saya menghadapi masalah itu. Karena setiap kita pasti punya masalah. Dengarkan cerita berikut ini. Suatu hari di sebuah kafe yang cukup nyaman dan biasanya ramai dikunjungi anak-anak muda rata-rata. Sambil mereka ngopi, mereka meeting, sambil mereka ngopi, mereka PDKT, pacaran, sambil mereka ngopi, anak saya, saudara punya anak-anak muda berselancar di dunia maya sambil ngerjain proyek. Sambil menyelesaikan tugas, mojok sambil koneksi wifi gratis. Sambil seruput minum kopi, teh atau apa. Nah, suatu hari di kafe itu yang tenang, musiknya lembut ya, slow gitu. Tiba-tiba dalam suasana yang nyaman semua orang
damai rasanya, tenang, semua punya urusan masing-masing dan tidak saling ganggu. Tiba-tiba ada seorang wanita muda berdiri lalu teriak-teriak. Sambil teriak-teriak dia goyang-goyangkan badannya. Anda bisa tahu apa reaksi pengunjung yang lain yang mau cari ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Langsung semua orang melihat kepada gadis muda ini. Kok tiba-tiba dia berdiri, lompat-lompat, teriak-teriak. Semua orang melihat ada apa? Ternyata diketahui ada seekor kecoa hinggap di bahunya. Rupanya ini tipe perempuan yang jijik dengan kecoa. Wah, dia histeris, mungkin dia punya trauma tertentu atau apa. Dia goyang-goyangkan bahunya. Tentu semua badannya berusaha digoyang supaya kecoa itu terbang. Dalam hitungan beberapa menit berhasil kecoa itu tahu diri dan terbang. Terbangnya kira-kira mencelok atau hinggap di wanita lain. Anda bisa bayangkan, wanita kedua heboh juga. Dihinggapi di kepalanya, wah kayak orang sudah gak ketergalan. Wah itu kafe jadi kacau sudah. Orang jadi gak suka ini ada keributan apa ini. Kita masuk ke sini supaya bisa kerja, bisa ngobrol, bisa meeting yang tenang. Wah ribut sudah kafe itu. Nah dua wanita ini cukup membuat suasana berubah 180 derajat. Dan membuat orang lain terganggu. Mendengar keributan di ruang utama, manajer memerintahkan pegawai yang ada di dapur, cepat keluar cari tahu apa, kenapa, ada apa, kok ada dua wanita teriak-teriak. Lalu wanita yang menghandle tamu keluar dari dapur. Dan wanita ini melihat, oh ternyata ada seekor kecoa. Lalu kecoa itu Bapak Ibu terbang ke tangan pegawai wanita yang ingin cari tahu apa sebabnya ribut. Ternyata dia juga dihinggapi kecoa yang sama. Lalu ketika dia dihinggapi tangannya, pegawai wanita ini melihat begini. Lalu dia pelan-pelan tangkap kecoa itu. Dengan tenang dia pergi ke pintu depan. Dia buka pintu. Dia buang kecoa itu, dia tutup pintu, cuci tangan, beres. Semua kembali tenang. Semua kembali berselancar di dunia maya, semua kembali menikmati nyamannya kafe itu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara ya. Anda pasti bisa jawab pertanyaan saya. Saya mau tanya nih. Yang jadi penyebab kafe itu menjadi ribut oleh dua wanita, itu penyebabnya kecoa atau cara dua wanita ini menanggapi masalah yang sedang dia hadapi. Dibandingkan pegawai wanita yang menangkap kecoa dengan tenang, membawanya keluar dan membuang dari pintu utama. Kecoanya atau reaksinya? Reaksinya. Anda belajar sesuatu yang penting pada siang hari ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa pilih masalah itu datang dalam bentuk apa, betul tidak? Wah kalau kita bisa milih masalah, kita bisa bayar. Andai kata ibu-ibu muda bilang gini, Tuhan kalau masalah datang Mbok Yao kayak gitu loh artis Korea yang ganteng, aku kan tenang gitu ya. Kalau Anda bisa milih begitu, enak. Atau bapak-bapak, Tuhan kalau ada masalah jangan yang serem-serem dong. Kirimlah masalah seperti artis-artis Korea yang cewek-cewek cantik-cantik itu. Gak bisa kita milih. Atau kita bilang gini, Tuhan kalau memang aku harus berhadapan dengan orang yang menyakiti, tolong dong Tuhan atur orang itu ngomongnya jangan sampai kasar. Gak bisa. Mau tidak mau Anda harus siap dan lebih penting adalah Anda harus cerdas, merespon. Sehingga terjadi keadaan yang tidak baik itu berubah menjadi baik melalui respons.
yang baik. Nah, ini adalah topik tentang keterampilan menjaga hati. Ada 3 seri khotbah yang sebenarnya ini menjadi bagian dari topik menjaga hati. Tetapi saya ingin mengajak saudara belajar untuk hal yang pertama ini dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau ibarat kecoa itu masalah, maka ribut atau tidak hidup ini tergantung reaksi Anda. Tergantung respon Anda. Tergantung bagaimana cara Anda bertindak. Hari ini kita akan belajar itu dari satu kisah yang klasik yang tidak asing lagi, yaitu Kain marah terhadap adiknya yang bernama Habil. Mari buka kitab Wahyu. Kecelek Anda, Kejadian. Bukan kitab Wahyu, kitab Kejadian. Pasal 4 ayat 5 sampai 7. Begini bunyinya. Ya, setelah 2 bersaudara ini membawa persembahan kepada Tuhan, ayat ini bilang, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dipedulikan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat berikutnya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa. Boleh ya, saya tambahin sedikit dengan tidak menghilangkan makna. Saya tambah satu diksi, satu kata. Saya ulangi. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ingat. Itu tambahannya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini frase dalam ayat ini bagus untuk diekspos. Untuk kita lakukan pendalaman dari kisah yang khususnya ayat 6-7 yang kita akan baca. Yang kita akan dalami. Baik, cepat saja Bapak Ibu sekalian. Ayat 6 saya akan ulangi. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu, dalam teori counseling ini disebut open question. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan hidup yang jawabnya bukan ya atau tidak, tapi menjelaskan. Itu disebut open question. Kalau close question, jawabannya adalah ya atau tidak. Kita rubah menjadi pertanyaan tertutup. Hatimu panas dan mukamu muram ya? Itu close question. Dihindari dalam ruang konseling. Tetapi Tuhan memang seorang konselor yang luar biasa. Sehingga Tuhan menggunakan pertanyaan terbuka. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Panas itu marah. Muram itu enggak senang hati. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat ini ternyata Tuhan itu seperti mengajak ngobrol dengan Kain. Tuhan itu seperti mencoba mengingatkan, menyadarkan Kain dengan bertanya supaya Kain paham. Mengapa kamu marah? Mengapa kamu marah? Persembahan adikmu diterima, persembahanmu tidak diterima. Kenapa kamu marah? Bapak Ibu sekalian, ayat 6 ini memberikan kita pelajaran yang pertama. Tampilkan. Pelajaran yang pertama adalah pikir sebelum bertindak. Ketika Anda merasa sesuatu mengganggu hidupmu, entah peristiwa atau orang atau barang-barang tertentu, membuat Anda marah, membuat Anda harus bertindak, maka langkah pertama ini penting supaya kita bisa jaga hati. Ingat loh ya, yang jaga hati itu bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Yang jaga hati itu Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Yang jaga siapa? Aku sendiri. Peran Roh Kudus apa? Kasih kekuatan.
Peran Roh Kudus apa? Kasih hikmat. Peran Roh Kudus apa? Kerjakan mujizat. Tugas saya apa? Ambil keputusan. Mau jaga hati apa tidak? Jadi ternyata bukan persoalannya berat atau ringan. Persoalannya bukan pelik atau sederhana. Persoalannya adalah ketika Anda menghadapi sebuah persoalan, Tuhan sedang mengajak saudara seperti Tuhan mengajak Kain. Apa itu? Pikir sebelum bertindak. Orang umumnya bilang begini, pikir panjang, sabar. Kalau orang Jawa, orang Surabaya, wis talah gitu. Nah, 5 detik diam sebelum Anda merespon itu menyelamatkan. Jadi ketika Anda mau marah, Anda mesti pikir, kenapa saya harus marah? Saya yakin ketika Anda punya waktu 5 detik mikir kayak begitu, itu panas hatimu turun bisa 70% tuh. Tapi ketika Anda panas, Anda langsung bertindak, ya itu kayak dihinggapi kecoa itu. Bikin kisruh banyak orang. Bukan persoalannya yang besar, reaksinya yang salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, cari alasan kenapa Anda harus marah. Oke, pikirkan bersama. Mari praktek. Lalu saudara berpikir gini. Oke, saya sudah mikir Pak. Bukan cuma 5 detik, setengah hari. Oke, lalu apa? Saya harus marah. Good. Setidaknya setengah hari itu emosi Anda sudah jauh lebih tenang. Walaupun tetap marah. Betul tidak? Nah, ini pentingnya. Mikir. Pikiran. Apa alasan Anda marah? Lalu Anda bilang begini sama saya. Pak Pendeta, saya sudah ketemu alasannya. Saya harus marah. Oke. Anda sudah menahan diri setengah hari, bahkan mungkin seminggu. Lalu Anda bilang, saya harus marah. Bagus. Marah itu gak apa-apa. Asal jangan salah. Lalu Anda bilang gini, saya sudah ketemu alasan Pak. Gak bisa Pak. Saya mesti marahin dia. Oke. Kalau Anda sudah ketemu alasan Anda marah, berarti Anda memang harus marah. Tapi ini kan khotbah baru poin pertama. Belum selesai. Tunggu dulu, saya mau cerita sama saudara. Barusan anak saya kemarin malam. Pak, aku rasanya gak jadi ke Jakarta Pak. Loh apa? Ya, koncoku, temanku yang mau tak ke Jakarta, tendonnya sobek. Tangannya. Gitu tak? Iya, gara-gara tendonnya sobek, duit yang mau buat ke Jakarta, jalan-jalan aku teman-teman, ya kepake. Dia ngomong gini, alah barusan dapat proyek buat operasi tendon, duitnya kepake. Ini seumuran anak saya, umur 23. Tua dikit. Itu tak tanyai kemarin malam, kenapa Dan? Bahasa Jawa, apa gitu. Bahasa Jawa itu paling enak Pak Widodo ya. Paling enak. Anda lagi kayak bahasa Jawa nanti di surga gak tahan. Takutnya gak tahan. Tak tanya, kenapa Dan? Apa Dan? Kok iso tuh tendonnya sobek? Lucu ceritanya. Daniel cerita anak saya nomor 2. Gini loh Pak. Koncoku itu waktu lihat kucingnya nakal. Nah perhatikan ya. Ini konyol cerita ini. Waktu lihat kucingku nakal, kucingnya nakal, dia marah sama kucingnya. Waktu dia marah sama kucingnya, dia ngantem tembok. Enggak tahu nih, itu pintu kaca yang sama papanya dikasih stiker kayu. Dipikir itu pintu kayu, ketika dia ngedier kacanya pecah, tendone suwe. Operasi. Cerita ini baru kemarin malam Daniel cerita kepada saya. Saya jadi ingat Anda emosian ya. Masalahnya orang cuman sak opil, akibatnya sak gunung. Makanya
Kain itu ditanya, kenapa kamu marah? Oke, ibu, bapak, teman-teman, adik-adik, Anda bukan tidak boleh marah, boleh. Asal jangan salah. Baik, kita selesaikan yang pertama ini. Oke, Anda udah turut tuh. Kalau saya mau marah, saya diam dulu, bagus. Jangan banyak omong, itu lebih baik. Masuk dalam doa, lebih sempurna. Tapi setelah Anda berdoa pun Anda mikir gini, gak bisa pak, iki wis ping telu salahne iki. Ini sudah 3 kali, greget hati, dia gak ditegur. Terus saya, ya sudah, maraho. Oke, Anda sudah menang di langkah pertama. Tapi belum selesai khotbahnya. Ini masih khotbah 30 menit kali 4. Masih panjang khotbahnya. Jadi kita bisa selesai jam 1. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, marah boleh, asal jangan Anda menjadi salah. Supaya tidak salah, maka ketika marah mulai akan terlontar, diamlah, pikirkan alasan kenapa kamu, Anda, kita harus marah. Oke? Siap ya? Nanti pulang gereja, ono ae itu di embong sing gare awakmu muangkel, ono ae wis. Sampai rumah ada aja yang bikin kita jengkel. Lupa firman Tuhan 50%. 24 jam hilang 70%. Yang ingat cuman 30%. 30% ini isinya apa? Guyon tok, banyolan, gak dapat firman. Baik, sekarang yang kedua, kita baca ayatnya dulu. Ayat 7 bagian A. Tuhan mengatakan begini pada ayat 7 bagian A. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan ayat itu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Sangat berlawanan dengan ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lalu Tuhan kasih usul. Kain, bisa enggak? Responmu itu diubah. Dari muram, marah. Bisa enggak kamu? Coba tenang. Lalu mulai lepaskan panas hatimu. Dan kamu bisa tidak marah. Mukamu berseri. Nah, ini jadi pelajaran kedua. Tampilkan yang kedua. Saudara perhatikan ya. Pilih cara. Jadi bukan tidak boleh merespon dengan marah, boleh. Tapi ketika Anda sudah ambil keputusan untuk tetap marah, pilih cara merespons. Pilih cara untuk marah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, marah boleh. Tetapi cara untuk marah harus Anda pilih dengan benar. Kekasih Tuhan, istri saya itu bagi saya wanita tersabar di planet bumi ini. Mas Dani, Dita itu kenal. Ya. Istri saya itu kalau sampai marah, itu berarti udah kebangetan orang atau masalah yang dihadapinya. Tapi itu pun kalau marah, dia sambil senyum. Ini limited edition Bapak Ibu. Jarang saya temukan wanita kalau udah marah sambil senyum. Saya pikir kalau di dunia ini dipenuhi dengan wanita yang marah tapi sambil senyum, rasanya bapak-bapak selalu ingin pulang ke rumah. Dan tidak cari-cari lemburan. Yang bikin bapak-bapak itu selalu lembur Pak Widodo, ada di rumah itu loh. Marah nggak bisa bikin damai. Istri saya marah. Dia bisa marah sama saya juga. Kalau saya salah. Tapi dia selalu ngomong sorry. Lalu dia sertai dengan senyum. Dan dia tidak tinggalkan saya sambil marah. Kamu tuh enggak. Dia selalu dekati saya. Itu yang bikin saya selalu ingin pulang rumah. Bapak Ibu sekalian. Mazmur bilang gini.
biarlah kamu marah. Ada ayatnya. Tetapi jangan berbuat dosa. Ayo buka yuk, nggak ada kah di sini? Saya sengaja nggak terlalu banyak ayat tampil di sini supaya powerpointnya nggak kakean. Coba buka ayat. Mazmur pasal 4. Yang sudah ketemu tolong bacakan, nanti kalau saudara nomor 1 baca, ambil kunci kontak saya. Buat apa Pak? Tolong nyalain mobil saya maksud saya. Sudah ketemu? Ya, kita baca ya. Mazmur 4 ayat 5, 2, 3. Biarlah kamu marah, lanjut. Iya, terus itu aja di rumah nanti, lanjutkan. Marah boleh. Makanya Tuhan tanya sama Kain dan ngomong sama Kain, apakah kamu tidak berseri-seri? Apakah kamu gak bisa berbuat yang lebih baik? Dibandingkan kamu marah tidak terkendali. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika Anda marah, marahlah. Tetapi pikirkan supaya marahmu jangan membuat orang lain terluka. Marahmu tidak membuat masalah baru. Marahmu tidak membuat salah di hadapan Tuhan. Itu namanya marah dengan bahasa yang tidak menyerang. Itu dalam bahasa komunikasi namanya asertif. Anda nanti buka ya di Google atau di chat AI. Apa arti asertif? Anda akan dapat penjelasan. Asertif itu Bapak Ibu, kalaupun harus kita marah, kita menggunakan perasaan kita, bukan fakta yang sedang kita lihat. Contoh begini, misalnya Mas Dani ini marah karena saya. Kalau dia asertif, beda bahasanya, beda suasananya. Tapi kalau dia tidak asertif, juga beda. Kalau dia tidak asertif ini, Pak Pendeta, kok gitu sih? Ngomong kok kasar, nyerang ke saya. Nggak seneng aku, pendeta kok kayak gitu. Itu tidak asertif. Itu nyerang. Walaupun saya salah. Tapi dia nyerang saya. Itu malah bikin apa? Orang terluka, melukai. Kalau asertif apa? Mas Dani bilang gini, Pak Pendeta, mendengar tadi yang Bapak ucapkan. Aduh saya ini sedih sekali. Kok gitu ya? Saya sampai terluka sekali. Maafkan Pak Pendeta, itu kalimat betul-betul melukai saya. Itu enggak nyerang pendetanya, tapi memunculkan fakta bahwa pendeta ini melukai. Ngerti Bapak Ibu? Bisa enggak asertif dengan suami? Bisa enggak asertif dengan istri? Kesuwen. Suamiku budek Pak. Diasertifin lagi kapan berubahnya? Yesus sudah mau datang. Sadok. You know sadok ya? Orang Surabaya sadok itu tendang maksudnya. Anda akan salah di hadapan Tuhan. Sekalipun Anda saat itu benar. Tapi responmu dengan cara yang salah, ikut salah. Makanya ada Alkitab ayat bilang gini, jangan terseret dalam dosa orang lain. Orang berbuat salah, mungkin salahnya nyalahkan kita, melukai kita, terhadap kita. Tapi ketika Anda di posisi benar, Anda merespon dengan cara yang salah, Anda dan saya ikut terseret dalam dosa orang itu. Jadi nggak ada pembenaran bagi orang yang merespon dengan cara yang salah. Sekalipun dia mungkin berkata saya pada posisi korban. Tuhan berikan cara marah. Apa itu? Parameternya cuma satu. Jangan berbuat dosa. Wes, marah. Marah. Tapi jangan berbuat dosa. Ini yang saya sebut marah yang excellent. Marah tapi gak berbuat dosa. Bisa tidak? Bisa, cuman kita gak terlatih. Orang kalau marah banting kunci. Orang kalau marah banting topi. Orang kalau marah banting apa saja yang ada di sampingnya. Ini jelas dia tidak mikir cara marah. Yang dimarahi memang salah, harus dimarahi. Tapi Anda harus cari cara. Itu, tampilkan poin 2 ini. Pilih cara. Respon. Ini adalah seni keterampilan menjaga hati. Supaya apa? Keadaan yang tidak baik berubah menjadi baik.
Bukan karena masalahnya selesai, tetapi responsnya tepat. Anda ngalamin enggak kalau pergi ke dokter? Respon dokter itu kerap kali berkaitan dengan pasien. Betul tidak? Anda diperiksa, nyuk. Terus dokternya bilang gini, oh enggak apa-apa. Ibu ngerasa sakit ya? Iya dok, di sini penjatuh cenu dok, panas gitu. Oh enggak apa-apa. Anda tahu dokternya respon kayak gitu, demammu waras, guru ngombe antibiotik. Cenut-cenutmu rasanya hilang di ruangan praktek itu. Ketika dokter bilang, gak apa-apa, coba dengerin jantungnya paru-paru. Gak apa-apa bu ya, gak apa-apa. Padahal apa-apa. Tapi kalau dokter yang lain meriksa, aduh, mati di depan dokter itu. Padahal cuma benjolan tok. Tapi kena, aduh gitu. Betul tidak? Apalagi haduhnya nggak dikasih penjelasan. Anda keluar dari pintu ruang praktek dokter yang tadinya jalan begini, minta kursi roda. Betul tidak? Gara-gara apa? Respon dokter yang tidak tepat. Makanya kita sering kan mendengar anak-anak kecil dibawa ke dokter anak, belum dikasih obat, demamnya udah sembuh. Betul tidak? Karena anak-anak jadi nyaman, apalagi dokternya, hai ini om punya boneka. Anak saya dulu ke dokter Gary, ya sekarang jadi hamba Tuhan di Sanur itu. Hai Joshua Daniel, nggak apa-apa ya nanti om suntik ya, nggak sakit kok, biar sakitnya pindah ke om ya. Anak itu waras Bapak Ibu. Dibandingkan dokter anak, ayo nakal, jarum minta ganti loh ya. Walah, tambah sakit betul Bu. Mamanya dapat jadi ikut demam. Jadi Anda mesti sadar itu ya. Ingat ya, setelah dengar khotbah ini 1 jam cepat praktek supaya tidak kehilangan 50%. Kalau Anda diamkan 24 jam kehilangan 70%. Anda lupa sampai 7 hari Anda kehilangan 90%. Makanya nggak heran orang Kristen sering dengar khotbah bagus, sering dengar khotbah mantap, sering dengar khotbah jelas, nggak pernah berubah. Kenapa? Lurungok notok, gak pernah ngelakoni. Cuman pendengar, gak pernah lakukan. Makanya jadilah pelaku, bukan hanya pendengar. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih ilustrasi. Bapak, Pak Widodo bisa pinjam atau ada air aqua yang di gelas. Nah, saya mau pakai ilustrasi. Gak ada ya? Oh oke, ya. Saudara, Tuhan itu kasih kita kehendak bebas. Kebebasan untuk marah. Tetapi kebebasan itu jangan ngawur. Anda mesti pilih bebas marahmu itu yang jangan membuat Anda berdosa. Ya makasih Dita, ini aja. Nah ini berapa mili ini? Ya 220. Ya hampir seperempat kilo lah ya. Buat saudara yang sudah dewasa ini ringan apa berat? Ringan dong, kecuali anak kecil apalagi bayi mungkin agak berat ya. Tulangnya ototnya belum terlatih. Ringan. Oke ringan. Kalau saya ibaratkan ini masalah ini kecil. Ringan, sepele. Sepele, ringan. Oke. Tapi ringan jika Anda tepat menghandlenya, mengatasinya. Saya kasih contoh ya. Ini ringan bukan? Ringan. Kalau saya pegang gelas itu begini. Saya isolasi di tangan saya apalagi sehingga gelas ini enggak copot. Saya kemana kemari tangan saya tetap ada gelas. Tapi karena saya tepat menghandlenya, enggak apa-apa. Setengah hari enggak apa-apa menurut saya. Tapi sekarang perhatikan. Kalau ini ibarat masalah kecil, saya pegangnya enggak begini, saya pegangnya begini, kemana-mana begini. Ngomong sama Mas Dani begini, ngomong sama Pak Widodo begini, ngomong sama Pak Gembala begini. Anda bisa tahan 1 jam? Enggak bisa.
Kenapa nggak bisa? Karena caranya yang salah. You know? Karena caranya, bukan ininya yang berat. How to-nya yang salah. Makanya Tuhan bilang sama Kain, mengapa mukamu muram? Lalu yang kedua, tidakkah engkau berseri-seri? Itu how to, bagaimana menghandle konflik batin, persoalan di luar kita dengan cara yang tepat. Kalau saya begini, ya ora kuat. Stephen Covey bilang begini, bukan pada persoalan yang berat, tapi berapa lama Anda menghandle masalah itu dengan tepat. Masalah kecil bisa jadi berat kalau responmu tidak tepat. Bunyi pintu malam-malam, Anda lagi tidur, kreot. Langsung overthinking, setan, maling. Apalagi sebelum tidur dengan berita, saudara, para penonton yang kemarin di Cikarang terjadi perampokan di malam hari. Dengan melalui pintu yang berbunyi kriek gitu kan. Lalu Anda tidur, bunyi yang sama kriek, Anda langsung ke bawah bukan? Nah, jadi hati-hati ya, namanya overthinking. Orang Jawa bilang apa mas? Ngramesi. Dipikirin dewe, dikembang-kembang no. Setan, maling, laptopku hilang. Jebol iki. Waduh, mbok yo tangi periksaan lah wis. Tapi kok berkembang kemana-mana, mbok yo bangun periksa gitu. Jangan overthinking. Anak saya, salah satu anak saya ngomong gini sama papa, sama saya. Pak, aku iki overthinking, Pak. Oh bagus lek kamu bisa tahu dirimu. Ternyata Pak, ada arek lebih tua dari aku titik. Lebih nemen Pak. Wah ya memang dunia ini dunia overthinking. Jadi belajar tenang. Setelah tenang, Anda putusin mau bereaksi kayak apa. Amin. Amin. Suatu hari ada warung sedang kebakaran. Di seberang rumah saya ketika saya masih kecil. Itu gak terlupakan oleh saya cerita dan kejadian itu. Itu si pemilik warung itu kalang kabut. Wow, udah minta tolong gak apa kalang kabut dia mau matiin mau matiin api yang kecil, disiram, ternyata yang disiramkan lengogas. You know lengogas? Minyak tanah. Bukannya air, minyak tanah yang dituangkan untuk madamkan api. Bior, habis itu warung. Perlu Anda dan saya, Tuhan bilang gini sama Kain, bisa enggak cara marahmu yang benar. Mukamu berseri, kamu bisa marah. Tapi jangan, dalam bahasa asingnya itu to be hot. Jangan menjadi marah dengan kepanasan hati, awas yo. Oh lek ketemu yo tak rujak, yalah. Jangan. Anda akan kena dalam jebakan dosa. Anda akan kena dalam jebakan iblis. Ingat, selesai khotbah ini, pulang gereja, masih ada waktu 1 jam praktek supaya tidak kehilangan 50%. Itu data ilmiah. Bertahan di sini, di ingatan kita. Kalau Anda biarkan ini 24 jam sampai besok siang, kesuwen, Anda kehilangan 70%. Pesan khotbah. Lalu Anda bilang gini, babano, Anda biarkan 7 hari, Anda kehilangan 90%. Yang ingat cuman 10% dari durasi 40 menit, berarti Anda cuman ingat 4 menit terakhir. Anda tahu nggak 4 menit terakhir? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya masuk pada bagian penutup. Saya mau cerita dulu sebentar, sebelum saya cerita, saya permisi minum dulu. Itu sih bawa pulang, elengnya cuma itu. Ingatnya cuma itu. Makanya gak heran orang gereja dengar khotbah di gereja yang bagus tapi gak bertumbuh. Kenapa? Gak segera dilakukan. Itu data ilmiah, penelitian. Dan grafiknya begini, semakin Anda lambat melakukan informasi atau firman yang Anda dengar akan semakin turun. Tapi semakin cepat Anda melakukan, grafiknya semakin naik kurvanya.
Dan itu akan menjadi bukan hanya tahan cukup lama, menjadi bagian hidupmu selamanya. Menjadi apa yang namanya? Value, nilai-nilai. Sigmund Freud kan bilang gini, di dalam diri manusia itu ada id, ego, super ego. Nah super ego ini yang mengendalikan egonya manusia akibat dorongan id. Apa itu super ego? Kalau kita orang Kristen, norma, aturan itu Alkitab. Semakin cepat Anda melakukan firman, super ego Anda semakin kuat mengendalikan ego. Begitu teori psikologinya. Tapi ini data penelitian yang tadi saya bilang. Anda biarkan informasi 1 jam, hilang 50%. Anda biarkan seminggu informasi, hilang 70%. Kok seminggu? 1 jam. Seminggu Anda biarkan informasi, kehilangan 90%. Saya tidak mau kehilangan. Makanya ketika Nabi Samuel masih kecil menjelang remaja, Alkitab kan mencatat itu. Ia tidak membiarkan satupun dari firman itu gugur. Penting. Anda mungkin bukan pembaca Alkitab sampai katam, keseretan, baca Alkitabnya. Kadang mari, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak. Tetapi mulai dari lakukan firman. Secepatnya setelah kita dengar firman. Sekarang bagian yang ketiga, 7b. Kita lihat ayatnya. Mulai kata tetapi. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, maksudnya pintu hatimu. Dosa atau ia sangat menggoda engkau. Oke? Dosa itu mencobai kamu, mengganggu kamu, ngintip di depan pintumu. Dengar loh itu Kain. Lalu Tuhan kita, rata-rata gereja karismatik, tengking in the name of Jesus Christ. Pergi. Kita ini suka nengking masalah. Padahal Tuhan itu enggak nengking. Anda tahu enggak frase terakhirnya? Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi engkau harus usir. Enggak ada. Engkau harus dominion. Harus jadi pemenang. Penguasa. Ibu bapak saudara. Seringkali masalah itu tidak Tuhan tengking dan ambil dari kita. Karena itu adalah kesempatan Anda jadi pemenang. Seringkali masalah itu Tuhan tidak tengking, izinkan, datang supaya Anda belajar dewasa. Kalau semua masalah ditengking, Alkitab bilang begini loh, iman bertumbuh karena penderitaan. Kalau Anda tidak belajar untuk sangkal diri walaupun menderita, Anda tidak belajar pikul salib walaupun menderita, tetapi karena melakukan firman Allah, Anda dan saya tidak pernah belajar jadi orang dewasa. Dikit-dikit anak mau jalan, minggir, anakku lewat. Anak mau jalan, minggir, anakku lewat. Kapan anak itu jadi dewasa? Jadi anak manja, selalu minta tersedia, selalu minta yang mulus, gak pernah lewat kerikil, betul tidak? Anak zaman sekarang beda zaman saya, zaman bapak ibu yang sudah seumur dengan saya. Kita ini jalan di kerikil gak sandalan, betul tidak? Karena zaman dulu cari sandal ya larang rek. Enak tuku kerupuk timbang tuku sandal. Mahal. Tapi anak sekarang kemana-mana sandalan. Kulit kakinya lo tipis. Saya dulu main layangan, gak sandalan. Ketelusupan, gak nangis. Kulitnya tebel. Maaf saya ini bahasa Jawa terus ya. Apa ketelusupan itu? Mateng, ini gawat, ini gak bisa koreksi. Apa ya ketelusupan itu ya? Kemasukan kayak duri, kayak apa gitu loh. Kaki saya kemasukan duri, ya gak apa-apa tetap lari aja. Sampai rumah baru dicongkel-congkel pakai peniti ya enggak? Waduh, enggak apa-apa. Anak zaman sekarang kulit kakinya tipis. Itu ibarat saja. Anda kalau enggak mau latihan, terus tengking, Anda kapan dewasanya kayak Tuhan melatih Kain. Sayangnya Kain gagal. Betul tidak? Kain gagal. Dia bunuh
adiknya. Padahal Tuhan sudah kasih cara Kain. Jadi yang ketiga apa yang kita bisa pelajari? Next, yang ketiga ternyata tetapkan hati. Ambil keputusan. Saya harus jadi pemenang. Saya tidak mau jadi yang orang kalah, yang jadi pecundang. Saya harus jadi pemenang. Ada bahasa Inggris pepatah mengatakan itu. Manusia itu not able not to sin. Manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Seringkali suka berbuat dosa. Tapi kita orang manusia baru. Kita tidak boleh hidup dengan not able not to sin. Kita bisa hidup tanpa jatuh dalam dosa. Ayo sekarang pikirkan baik-baik. Anda dengar firman. Firmannya keras, nyindir. Lalu mungkin ada hati kecil gini. Kok pendeta ini tahu semua ya sifat saya. Contohnya kok persis. Itu pesanan dari Pak Gembala. Enggak ada pesanan. Enggak ada. Kalau engkau mengerti itu. Jangan ditunda ya. Segera lakukan. Kalau hatinya sedang simpan dendam. Selesai dari kebaktian ini keluar pintu cepat telepon. Jangan biarkan 1 jam. Berdamai sama dia. Siapa yang minggu-minggu ini benci sama mama mertua. Saking bencinya wis dipesenin peti mati. Cepat selesaikan. Jangan-jangan yang kau sediakan peti mati. Orang mati-mati. Sing nyediakno dhisekan. Berangkat. Makanya kan ada mitos tuh. Makco saya tak siapin baju satin ya putih. Ada bilang, jangan disiapin. Nggak mati-mati nanti. Lu yang mati. Makco saya meninggal umur 94 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya masuk pada bagian terakhir. Jadi seringkali masalah yang kita hadapi itu ternyata jauh lebih kecil dari akibat kesalahan menanggapi masalah. Betul tidak? Saya ulangi ya. Seringkali masalah itu jauh lebih kecil daripada akibat dari kesalahan kita menanggapi masalah. Ya itu contoh. Mau matikan api kecil yang disiramkan minyak tanah. Tambah besar. Hari ini Tuhan ajak kita bijaksana. Mari buka ayat penutup. Amsal 9 ayat 12 nampaknya ada di situ. Ya itu dia. Ayat ini bilang begini. Jikalau engkau bijak. Nih bagus ini ayat ini. Kalau engkau bijak artinya gini. Kalau responmu tepat. Caramu marah benar. Enggak salah. Maka kebijakan itu bagi dirimu sendiri. Balik ke diri sendiri. Berkatnya enggak lari kemana-mana. Katakan amin. Tapi jika engkau mencemooh. Engkau salah dalam merespon. Kamu sendiri yang nanggungnya. Ini jelas ini ayatnya. Mau tak ganti tak? Jelas ayat ini. Ada mau nentang Tuhan. Enggak Tuhan. Itu pendeta khotbah enak, saya ngomong, saya nyerocosin. Nah ini ayatnya bilang kok. Kalau Anda responnya tepat, berkatnya gak lari kemana-mana. Balik ke dirimu sendiri. Hatimu damai, gak ada musuh lagi. Sama mama mertua ketemu di rumah, Wema, Kamsyama, mama mau makan apa. Sebelumnya, Pak racun kok gitu ya. Wengkel gitu. Tapi setelah selesai, responmu tepat, berkatnya balik ke diri sendiri. Tapi kalau responmu gak tepat, kamu sendiri yang nanggungnya. Oh jelas kalimat ini. Anda yang ngerti bahasa Inggris, carilah bahasa Inggrisnya. Yang ngerti bahasa Mandarinnya, carilah. Yang bahasa Yunaninya cari. Sama artinya. Jadi bukan persoalan pada responnya besar, masalahnya besar atau kecil. Tapi kepada respon. Saya tutup dengan sebuah cerita. Nah ini bahaya. Kalau Anda tidak segera lakukan, Anda cuma ingat ceritanya 4 menit ini. Jadi cepat lakukan. Saya mau kasih cerita tentang respon. Andai kata saya ini adalah penggemar buah pepaya. Oke. Suatu hari saya pergi ke pasar, pepaya lagi kosong. Kalaupun ada, harganya 4 kali lipat. Biasanya kecil begini cuma 25, karena kosong 100.000. Aduh, kalau teh cilik gini 100.000.
Wah, saya pulang ke rumah ngomong sama istri, gak genah ini. Masa kates kecil yang 25 jadi 100 ribu? Apa-apaan itu? Dagang pepaya yang bener aja. Dipikir saya gak ngerti. Saya gak marah di pasar, marah di rumah. Istri saya bingung. Lapo pendeta itu ngamuk-ngamuk. Gara-gara kates. Iya itu dagang gak bener itu. Masa jualan pepaya 100 ribu? Kecil gitu. Istri saya bilang, kok niku kesuruh penopo sih? Saudara, hati-hati responmu loh. Hanya gara-gara pepaya naik 4 kali lipat, Anda tidak bisa makan pepaya karena Anda tidak mau beli pepaya. Bukan tidak bisa beli, Anda gak terima. Pepaya biasa 25 ribu 100. Gak mangan pepaya, gak paten. Ya rungokno iku, terusno iku. Ya. Harusnya responnya begini, daripada saya pulang marah-marah. Pepaya 100 ribu kecil begini, saya harus berpikir dong. Oke. 2-3 hari ini saya tidak makan pepaya, tapi yang penting saya dapat serat dan vitaminnya. Bisa nggak saya berpikir dengan bijak? Oke, saya beli buah naga, isora. Bisa enggak? Bisa, itu namanya respon yang cerdas. Ya sudah, saya tidak makan pepaya 2-3 hari ini karena harganya tinggi. Saya beli apel Fuji. Bisa enggak? Bisa. Nah ya, kita ini loh suka ngomong yang salah orang lain. Padahal respon kita yang gak tepat. Saya selesai khotbah, habis ini saya pulang. Ya, saudara gak segera lakukan, hilang 50%. Sampai besok siang saudara gak lakukan, hilang 70%. Anda keras hati, seminggu gak dilakukan, hilang 90%. Ketika ditanya minggu depan, Bapak Pendeta Elder Rudi khotbah apa? Saudara dikasih oleh Tuhan, pepaya. Ingatnya itu, cok. Gak kena ini. Iya enggak? Kan repot ini. Makanya harus segera jadi pelaku firman. Ayo kita sembahyang wis. Cukup guyu nih. Bapak terima kasih. Firman-Mu jelas bagi kami. Dan data ilmiah juga menyatakan kami harus jadi pelaku segera. Dan kami belajar tentang merespon, merawat, terampil, menjaga hati. Dengan respon yang tepat, maka situasi pun yang tidak baik berubah menjadi baik. Kami percaya kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus suka ketika anak-anaknya taat firman. Meresponi firman. Di situ kami bertumbuh, bukan hanya pendengar. Umat yang dikasihi Tuhan, ada banyak persoalan sehari-hari di hidup kita. Bisnis kita yang sedang sepi, teman kerja yang menjengkelkan, bos yang tidak mengerti kita, suami yang mulai tidak sayang, tidak perhatian, istri yang mulai cerewet, tidak tunduk, anak-anak yang tambah remaja, tambah memberontak. Ada banyak persoalan. Tapi siang hari ini mau gak kamu jadi pelaku firman? Mau gak kamu minta Roh Kudus tolong saya untuk merespon dengan tepat. Oh haleluya. Roh Kudus engkau tolong umatmu. Haleluya. Tidak ada satupun kami jadi pecundang. Aku tetapkan hatiku jadi pemenang. Karena Tuhan bilang, aku sebenarnya lebih dari pemenang. Saudara, bertekad telah lakukan firman Tuhan. Jangan tunda, supaya roh kita bertambah kuat, iman kita bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat umat-Mu, membimbing umat-Mu, tambah hari tambah bertumbuh, tambah dewasa, tambah jadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dan kami ditolong Roh Kudus untuk jadi pelaku firman. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Di
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my choosing you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan, Bapa yang baik, Juru Selamat dan Penolong kami. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan kami percaya kami hidup berkemenangan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat-Mu Engkau utus menjaga berkemah sekeliling kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah beri kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat. Kami percaya kesembuhan ilahi. Rumah tangga, pernikahan Tuhan pulihkan. Usaha pekerjaan Tuhan berkati. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah kuat kuasa dan pertolongan, persekutuan dengan Roh Kudus hari ini dan sepanjang umur hidup kita. Berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani tercurah limpah sempurna atas hidup kita semua. Dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.